dan ini punya backup banser yang kuat orang ini. Jadi ini kebiasaan nih nyuruh orang-orang menunggu Didit nih. Betul. Tapi banyak korban-korban lu yang lu suruh menunggu. Lu jangan kan orang biasa kayak lu, anak presiden gue suruh nunggu dari jam 7 tadi. Dan udah ada di ujung sana ada anak presiden yang dari tadi menunggu menanti tuh kata dia bilang, kan gue bilang Mbak sorry ya Mbak lama, nggak apa-apa kan buat WW kan Dit. Wah jadi WW bisa membuat anak presiden menunggu lama. Ada Inaya Wahid di ujung sana, Mbak In. Title-nya anak presiden ya. Inaya. Hai Mas Andi. Halo Mbak Inaya, ketemu lagi. Hai Manay. Gimana? Udah vaksin belum lo? Udah. Oh, udah. Vaksin kegilaan. Gimana Mbak? Ini lu juga punya kenangan dan kita pernah siaran bareng ya. Aduh gue jadi kalau lu nangis gitu gue jadi ini. Tuh tisu Didit. Udah dibeliin khusus buat lu tuh. Gimana Bang? Tuh kan, kenapa sih ditaruh di belakang? Jangan di ini muka gue. Gimana? Masa muka gue? Pokoknya Mas Andi aja. Aduh, ini kacau nih Inaya. Mau ngambil alih sebentar sambil Budi dan Inaya menenangkan diri. Inaya udah siap belum? Udah. Harus lucu. Bisa. Harus lucu. Sorry ya teman-teman. Tapi ini nggak bisa, Didit juga kemarin ngomong gitu. Kayak lucu ya gitu, terus dia nggak bisa. Sebenarnya tuh pas minggu lalu tuh waktu bangun terus baca WhatsApp-nya Didit tuh sebenarnya aku udah senang banget tuh karena waktu itu Didit kan bilangnya kalau Wewe udah bisa dijenguk, dia mau ngabarin gitu. Jadi waktu baca WhatsApp-nya itu, gue pikir dia bakalan ngabarin kalau udah bisa dijenguk. Ternyata bukan gitu. Sebenarnya pas lihat WhatsApp-nya Didit, terus Didit bilang, gue telepon ya gitu. Terus gue kayak, wah bisa dijenguk nih gitu. Terus ternyata bukan. Udah. Lu gimana bisa ngelawak kalau kayak gini? Mana? Makanya nggak bisa lucu. Emang nggak bisa lucu dan gua nggak nyiapin sesuatu yang lucu. Iya deh, nggak usah lucu kan? Gak bakal bisa lucu. Tapi gini. Oke. Basically gini, waktu Didit bilang suruh gantiin nyokap, bayangin ya, ini tadi Didit tuh awalnya mintanya nyokap yang ngomong, bayangin nyokap nunggu sampai jam segini. Emang kamu manusia tidak tahu diri kamu Didit. Kalau istri presiden gue taruh di depan lah, kalau anak presiden kan derajatnya agak 2 derajat di bawah. Iya. Jadi waktu Didit bilang lo aja yang ngomong gitu. Itu saya tuh berusaha nyari kayak dari semua potongan memori sama Wewe tuh saya nyari apa ya yang mau saya hadirkan malam ini tuh apa gitu. Tapi tiap kali mikir yang muncul di kepala itu rambut Kribo. Rambut Kribo mulu. Terus bisa, aduh stop dong mikir rambut Kribo, kan pengen ngomongin sesuatu yang maksudnya kayak sesuatu yang wow gitu, yang wah banget gitu, yang sophisticated atau apa gitu. Tapi yang muncul rambut Kribo terus dan lama-lama tuh kesel banget karena kayak ngerasa terdistraksi gitu, kayak karena aku setiap kali mikirin mau ngomongin apa, sesuatu yang touching dan pokoknya sangat mengharu dia atau apapun yang muncul malah si kepala Kribo itu.
Terus lama-lama akhirnya saya menyerah dengan ya udah deh biarin aja si kepala keribonya muncul gitu dalam kepala. Tapi terus tiba-tiba saya tersadar gitu. Jangan-jangan emang mesti ngomongin kepala keribo ya. Kepala keribo, pipi gembul, hidung tomat, perut buncit gitu. Saya tuh baru sadar gitu. Kepala keribonya WW tuh bukan cuma penanda identitasnya WW gitu. Tapi itu tuh ya WW secara keseluruhan. Rambut afro, muka bulat, hidung tadi itu. Dia tuh jadi gambaran sempurna tentang WW sebenarnya siapa gitu. Waktu dulu dia di istana, dia menjadi frontline gitu, gambaran istana gitu. Dia menjadi wajah istana gitu, muka istana. Dan saat itu yang ingin ditampilkan kan memang bukan ingin ditampilkan ya. Saat itu ketika sebelum-sebelumnya kekuasaan itu menjadi istana itu menjadi sesuatu yang gambarannya sesuatu yang galak, sesuatu yang berjarak, sesuatu yang mungkin kejam gitu. Kemudian ketika WW sebagai frontline-nya, dia muncul sebagai wajahnya, dia benar-benar menggambarkan istana yang jauh lebih akrab, yang jauh lebih dekat, lebih ramah. Dan saya rasa nggak ada yang bisa mewakilin wajah itu sebaik WW. Bukan hanya kredibilitasnya, bukan hanya integritinya, bukan hanya kemampuannya sebagai jubir gitu ya, menerjemahkan omongan ayah saya yang kadang-kadang ajaib, yang kadang-kadang susah dicerna gitu, atau membingungkan. Bukan hanya itu, tapi kemudian dia juga benar-benar menjadi wajah gitu, wajah dari apa yang ingin disampaikan, wajah dari sesuatu yang baru, sesuatu yang sebenarnya WW cita-citain sendiri gitu. Demokrasi yang memang kayak gitu, yang akrab, yang dekat, yang menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Dan nggak ada yang bisa melakukannya sebaik WW gitu. Nggak ada yang bisa menggambarkannya sebaik WW. Waktu di istana itu, saya tuh masih piik banget. Masih pakai seragam sekolah. Jadi sebenarnya apa ya, saya nggak paham apa yang terjadi di istana. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang. Ini orang-orang yang serius semua ngomongin negara, semua ngomongin bangsa gitu. Tapi saya ingat dari WW adalah dia selalu mau dengerin. Dan dia mau dengerin bukan karena ya iyalah dia kerja buat bokap lo, mesti dia nggak dengerin gitu. Bukan itu gitu. Tapi siapapun orangnya, WW tuh selalu mau dengerin gitu. Sedangkal apapun kita gitu. Sedangkal apapun pengetahuannya gitu, kita nggak paham apapun, WW itu akan selalu mau dengerin gitu. Ngasih kesempatan kita untuk bicara seakan-akan kita nih punya hal-hal penting gitu untuk diomongin gitu, untuk disampaikan. Dan dia memberikan atensi yang sama gitu. Iya, bener. Dia nggak beda-bedain. Dan itu penting banget. Di tengah dunia di mana semua orang sibuk ngomong, sibuk muncul, sibuk berasa paling pintar, sibuk berasa paling maunya di atas. WW tuh ngasih sesuatu yang berbeda gitu. Dia ngasih ruang, dia ngasih jalan, dia ngasih bimbingan, dia ngasih hal-hal yang tokoh-tokoh lain nggak akan pernah mau lakukan. Dia nggak ngerasa bahwa dia yang harus muncul, dia nggak ngerasa bahwa dia yang harus paling depan, paling atas atau apapun. Karena yang jauh lebih penting, dia pengennya selalu ngasih ruang. Dia pengennya itu semua terus, ya itu demokrasinya tadi bilang terus ngalir gitu. Dan itu yang jauh lebih penting gitu. Dan saya rasa itu legacy yang paling penting gitu dari WW. Buat terus diterusin.
Kita nggak lagi selalu mau memainkan role bahwa kita lah yang paling paling. Dan apa ya, nggak peduli kondisinya seburuk apapun gitu ya saat itu. Kalau ngomong sama dia tuh kita selalu seneng gitu, kayak bukan seneng dalam apa ya, kayak kita selalu punya harapan gitu. Dan di tengah, ya kalau tadi kata Didit analoginya Mompa gitu ya, Mompa itu capek banget gitu. Dan selalu ada momen-momen di mana kita capek banget. Kayak semua orang ngerasa, lu capek banget nih, kok nggak bersih-bersih airnya gitu. Udah deh, nggak usah deh gitu, udah deh, ganti aja lah gitu. Selalu ada WW yang kemudian ngasih harapan besar gitu, bahwa selalu ada harapan. Dan itu penting banget. Penting banget. Selalu ada optimisme. Dan itu selalu bikin setiap kali habis ketemu WW tuh kayak kita akan baik-baik aja. Ada quotes menye-menye gitu ya. Yang nemu di Instagram, bunyinya nggak ada yang lebih membahagiakan daripada dicintai sama seseorang yang kita cintai. Menye-menye banget, sumpah itu menye-menye banget. Dan meskipun kita tahu itu konteksnya romantis, gitu. Tapi buat saya nggak ada quotes yang paling menggambarkan hubungan WW dengan Gus Dur. Gimana hubungan mereka begitu mutual, feelingnya begitu mutual. WW dicintai oleh Gus Dur begitu mencintai WW juga gitu. Feelingnya reciprok, dan itu kelihatan, semua orang bisa lihat. Jadi bukan hanya persoalan bahwa mereka sejalan, mereka ini, tapi emang benar-benar they compliment each other. Mungkin they are the original bromance. Dan menurut saya, buat saya pribadi, I am very grateful saya bisa menyaksikan itu. Iya, Mbak. Itu sebabnya saya percaya gitu. WW itu bukan cuman bagian dari sejarah keluarga Apriaman Wahid, tapi dia adalah bagian dari keluarga Wahid itu sendiri. Jadi mulai sekarang mungkin saya udah nggak manggilnya WW lagi, tapi WWW. Atau GWWW atau Gus Wimar Wahid. Atau Gus Wimar Wahid. GWW. Atau WWW. Aduh. Wahid. Bener. Tahun lalu tuh pas lagi pandemi ya. Pas lagi pandemi, terus kita ngomongin Gus Dur, terus salah satu pembicaranya WW. Itu pertemuan terakhir tuh. Terus WW cerita tentang hari-hari terakhirnya Bapak di sana. Waktu itu WW mau pergi ke Sydney. Dan waktu itu dia kayak galau antara pergi apa enggak. Dan dia benar nyangka kayak Bapak pasti nggak akan kasih izin gitu, karena situasinya saat itu udah benar-benar kayak genting gitu. Jadi dia dengan berat hati kemudian dia ngomong sama Bapak gitu. Do you think I should go gitu? Terus Bapak bilang, ya, go. It's important for you. Padahal waktu itu WW nyangka nggak bakal dikasih karena situasinya nggak begitu oke. Dan hari ini saya rasa nggak oke apapun kita ditinggal WW. Saya cuma mau mengutip Bapak. Yes, WW. You can go. You can go.
Jadi malam ini dalam keluarga Witulan, bareng semua orang, bareng semua teman-teman, kami berduka, tapi kami juga bersuka karena kami merayakan bahwa hidup kami pernah bersentuhan dengan Wewe. Yeah. No regrets. No regrets. Selamat ketemu orang-orang tercinta. Selamat ketemu lagi sama Bu Sufat, sama Bapak. Selamat bercanda-canda. Salam buat Tuhan yang kadang-kadang bercandanya nggak enak. Udah. Thanks ya, Mbak. Terima kasih, Maya. Gue mau ngelengkapin ceritanya Mbak Na itu. Jadi waktu itu WW udah ada undangan ya Mbak. Dia cerita dia udah ada undangan sejak 1 tahun yang lalu untuk ke Sydney. Situasinya habis memorandum 2, jadi dia merasa nggak enak hati untuk ninggalin Gus Dur. Terus dia lapor sama Gus Dur. Tadi seperti Mbak Na yang ngomong, should I go? Oh iya, go, gak apa-apa, pergi aja, jalanin aja gitu. Gus Dur santai. Terus gue bilang, oh ya udahlah gitu. Terus dia jalan keluar dari kantor presiden, terus dia buka pintu, terus agak jalan gitu. Terus pas udah dia mau pulang atau dia udah di depan istana, dia ditelepon sama pas pampres sama ajudan. Dipanggil lagi sama Gus Dur. Terus WW berpikir, wah ini pasti Gus Dur berpikir ulang nih, nggak ngizinin nih gue pergi ke Sydney. Akhirnya WW balik lagi tuh ke kantor presiden, ke ruangannya Gus Dur. Pas dia masuk ke ruangan Gus Dur, kenapa Gus? Saya nggak boleh pergi ya? Oh enggak, Mas Wimar, saya nitip audiobook ini ya, dia kasih list audiobook untuk Wimar beliin di Sydney. Jadi di sana, jadi ceritanya kayak gitu lucu juga. WW itu kenangan. Jadi saat-saat genting Gus Dur dan WW itu bahkan punya kimia yang kita nggak bisa bayangin, ngerti nggak sih lo? Ya. Gitu ya. Terus sih. Dan bener kata Mbak Nay, WW itu memang orang biasa. Kalau lu baca bukunya WW gitu, wawancara-wawancara WW, banyak wawancara-wawancara sama tadi Kang Maman cerita kan, apa namanya, joki 3-in-1. Ya dulu tukang masak jago di rumahnya, Dasih, itu jadi halaman utama Perspektif Baru. Dan waktu itu lu bayangin di Perspektif Baru itu di-relay di KBR, di banyak radio-radio di seluruh Indonesia, dan juga di beberapa koran-koran penting gitu, salah satunya Media Indonesia. Dan yang ada di wajah itu bukan Dr. Syahrir, bukan Sarono, bukan Kuntoro, tapi Mbak Dasih gitu. Dan itu jadi masuk dalam buku. Dan iya kan Mbak Nay, coba mana ada orang, ini slot loh, ibaratnya slot iklan, slot pemberitaan, lu kasih sama orang biasa gitu. Untuk mendengarkan, dia selalu bilang perspektif orang biasa. Dia bikin partai orang biasa, POB. Dan lu kalau lu pernah korespondensi sama gue, Ri, dan lu coba lihat email lu deh Mbak Nay. Email gue tuh namanya Didiet POB. Didiet POB, itu gue pakai dari gue kuliah sampai sekarang. Di kartu nama gue yang agak keren itu ada burungnya. Itu nama emailnya Didiet POB, agak kurang kredibel, tapi nggak apa-apa. Ini peninggalan Dewi Wimar. Bukan yang Didit for Presiden itu. Itu lebih katro lagi, kalau itu nggak mungkin. Dia kok mati? Dia punya email Mbak Nay for Presiden. Iya, itu zaman dulu masih katro lah. Sekarang Didit POB lebih realistis. Dan gue nggak akan ganti lagi email itu. Jadi tetap pakai Didit POB. Jadi thank you Manay. Lo ya sama-sama merayakan WW, dan beruntung kita pernah ada dalam dan pernah menjadi bagian dari WW. Itu kan terang ya. WW itu kayak lilin, dan lu nggak apa-apa gue terbakar gitu asal sekeliling gue terang gitu. Orang-orangnya selama ini nggak didengar, kayak joki 3-in-1 dan banyak orang-orang lain tuh dapat slot untuk didengar, karena ya males gitu dengar suara Andi gitu ya, politisi, atau Inayah anak presiden, atau Ari yang bisa kuliah sosiologi UI dapat buku dari Cak Tarno gitu kan. Yeah. Orang lain belum tentu dapat.
Dan WW menyediakan tempat, lahan dan privilege-nya untuk memberikan ruang buat orang-orang itu. Dan itu sih mana. Dan maksud gue itu kan value-nya Gus Durian sekarang. Value-nya Andi sama gua jadi jurnalis, kita hadirin orang-orang yang terpinggirkan, ya dia orang ini terpinggirkan, orang ini minoritas, orang ini nggak punya ceruk untuk jadi tangga menuju kuasa gitu. Tapi ya kita punya keberpihakan sama seperti Gus Dur berpihak sama WW berpihak, dan kita terusin legasi itu. Dan itu menurut gua cara kita merayakan orang-orang hebat ini sih. Ya, partai orang biasa ya, mereka yang di sana itu ya bagian dari orang-orang biasa ini harusnya. Iya, jadi kalau Andi Budiman sebagai politisi sekarang teriak wong cilik rakyat, dan WW bilang perspektif orang biasa atau partai orang biasa. Dan itu maksud gue itu ya copot ya. Enggak, no, itu earphone. Biar gue denger. Ya udah. Gitu Ri. Oke. Dari gue udah. Banyak banget ya hal yang kita dapatkan dari testimoni ini. Cerita-cerita personal yang memperlihatkan kualitas WW yang sangat luar biasa, sangat sederhana, tapi sebetulnya sangat cerdas. Kata-kata Mas Dede Basri tadi benar banget, bahwa WW itu pura-pura aja penakut, sebenarnya pemberani banget orangnya. Jadi ada sisi-sisi yang luar biasa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Malam ini satu sama lain saling memberikan testimoni, memperkaya pandangan kita mengenai sosok Wimar Witular. Oh, Kang Maman masih ada. Kang Maman masih ada. Kang ada kata-kata lagi, Mbak Dani juga masih ada nih. Kita jadi lebih, Kang bener ya Kangnya tadi ya, ini refleksi kita satu demi satu, dan ada benang merahnya Kang dari cerita pertama sampai cerita sekarang gitu.